ditulis oleh Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Idrus Al-Ba'alawi. Dr. Zain bin Muhammad bin Husain bin Idrus Ba'alawi. Kita baca muqaddimah bahasa Arabnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulilladzi akramana bi faradidis siyam wa ja'alaha tahratan min adh-dhurri wal atham wa sihhatan lil 'uquli wal ajsam. Ba'da an akramana min ni'amil islam wa asbaqa 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah fa nahmaduhu ta'ala 'ala karamihi wa ni'amihi wa nas'aluhu an yuwaffiqana li tamami syukrihi wa yamuddana bimadan min 'indihi wa sallallahu alaihi wasallam ala man arsalahu ilaina rahmatan fada'a bil hikmati wa dhil hasanah Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin ala alihi al-mutahharin wa radiyallahu ta'ala an ashabil muhtadin wa amman sara ala nahjil ila yaumiddin wa ba'du hadhihi mabahith fi ahkam as-siyam dzakartu fiha al-masail al-muhimmah wal mu'asirah allati yaqa'u anha su'al kathiran ala wifqi madhhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa dzakartu aqwal al-immah al-akharin hasba yatashaharu li wa yafi sa'in baratan durusin alqaituha fi bidan usid khilal syahr Ramadan mubarak wa ahmadu an ajma'aha li awalan wa man arda man ikhwani fillah ta'atiyan thumma masjidu fihi zin kathira wa wahida wa salam adida wa radabtuha ala 20 muhaddan wa kullu muhaddin al-kalam qala muhaddin al-kalam ala masalatin muhimmah min masail siyab hadhil muhaddin kalati. Ini berisi 20 pembahasan. Pertama tentang ikhtilaful matali' dan bersatunya, kemudian didengerin aja. Yang kedua adalah definisi puasa, rukunnya, syaratnya dan wajibnya. Ketiga tentang niat puasa. Keempat tentang perkara yang membatalkan puasa. Kelima tentang orang-orang yang diperbolehkan berbuka puasa. Keenam tentang hukum mengakhirkan adat syahriyah karena ibadah seperti puasa dan haji. Ketujuh tentang hukum yakni suntik. Kedelapan tentang hukum tetes mata. Kesembilan tentang hukum tetes telinga bagi yang berpuasa. Ke-10 tentang bukhar itu apa namanya itu yang disemprot itu apa? Ya, apa namanya? Inhaler ya, kayak inhaler gitu. Kemudian ke-9 tentang hukum mengambil darah atau donor darah bagi orang yang puasa. Ke-12 hukum menelan dahak bagi yang berpuasa. Ke-13 tentang sunnah puasa dan adabnya. Ke-14 tentang perkara yang dimakruhkan dalam puasa. Ke-15 tentang hukum bersiwak bagi orang berpuasa. Ke-16 tentang hukum wewangian atau parfum bagi yang puasa. Ke-17 tentang hukum apakah puasa sebagai syarat dalam i'tikaf. Ke-20 tentang permasalahan yang berisi kurang lebih 18 masalah yang bertebaran tentang puasa. Yang ke-19 tentang masalah-masalah yang langka dan unik tentang salat tarawih dan perkara-perkara yang di dalamnya. Di sini ada 5 masail tentang salat tarawih. Nah, itu isinya. Nah, itu yang kita baca, itu saja. Kitab lanjutannya enggak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'unum fid daraini amin. Al-mabhasul awal fi kalam ikhtilafil matlab wa ittihadiha. Pembahasan pertama tentang perbedaan matla' dan bersatunya. Matla' itu tempat terbitnya bulan. Jadi terbitnya bulan itu dari barat, nampak di sebelah barat, bukan sebelah timur. Makanya ini mengandung menjadikan adanya perbedaan di antara ulama, dan kadang orang awam juga nggak mengerti. Loh, kan Saudi udah, kenapa kita belum? Kan kita lebih timur. Lah, memang kalau hilal memang bukan dari timur, tapi dari barat nampaknya. Yang lebih jelas di sana. Beda dengan matahari. Gitu. Nah, itu namanya matla'. Tempat terbitnya atau bulan terbit nampak itu. Idza ru'yal hilalu fi baldatin hal jamus sa'iral biladil qaribah wal ba'idah. Apabila hilal telah terlihat di suatu kawasan, apakah wajib berpuasa
untuk kawasan yang dekat dan yang jauh juga secara keseluruhan gitu. Hilal sudah terlihat satu tempat, apakah kemudian kewajiban berpuasa kalau sudah ketahuan hilal itu yang dekat saja atau yang jauh juga? Hadhi masalun kasral jadalu fiha qadimun wa hadithan. Ini adalah permasalahan yang memang mengandung perdebatan dari zaman dulu hingga sekarang. Bainama yaqulu bi tauhidil matari' aw yaqulu bi tafsil. Antara yang berpendapat disatukannya matlak dan yang berpendapat tentang dirinci, dipisah-pisah. Disatukan gimana? Maksudnya seluruh dunia satu matlak, di mana kelihatan seluruh dunia wajib puasa, gitu aja. Dan ada yang membedakan. Mat taslim bi anna ikhtilaf al-matari' waqi'un wa la niza'a fihi. Dengan sama-sama menerima kenyataan bahwa matlak itu memang berbeda-beda. Nah, itu terjadi. Tidak ada perdebatan di situ. Perbedaannya atau perdebatannya adalah bagaimana ini efeknya pada hukum syariat. Nah, gitu. Summa inna fil mas'alati qaulaini, maka di sini ada dua qaul, dua pendapat. Al qaulul awwalu yaqulu bi tauhidil matari'. Pendapat pertama mengatakan matlak itu seluruh dunia satu. Al qaulul tsani yaqulu bi anna likulli baladin matla'ahum. Sungguhnya setiap kawasan, setiap negara punya matlak masing-masing. Dan tentang apa, kapan bisa dilihat, itu pun juga kadang masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat 8 derajat, ada yang 4 derajat bisa dilihat dan sebagainya. Itu bahasan falak. Qala bil awwali, yakni yang punya pendapat pertama tadi, yakni matlak itu satu. Siapa? Jumhurul ulama minal Hanafiyah fi dhahiri riwayah indahum wal Maliki wal Hanabalah wa ghairuhum. Berarti maknanya selain Imam Syafi'i, selain Syafi'iyah, maka pendapatnya begitu tadi. Hanafi, Hambali, Maliki, pendapatnya tadi matlak itu satu secara syariat. Qaul kedua bahwa matlak itu tidak satu adalah qala bi tsani asy-Syafi'i lal ashah. Dalam riwayat al-ashah itu adalah pendapat mazhab Syafi'i. Wa huwa al-manqul 'an az-Zaidiyah fi madhhabihim kama fil Bari az-Zakhar. Itu pula pendapat yang dinukil dari mazhab Zaidiyah dalam mazhab mereka. Qala Imam Nawawi, wa idza ru'ya bi baladin lazima hukmuhu al-balad al-qariba duna al-ba'id fil asahi wal ba'idu masafatul qasri. Imam Nawawi mengatakan apabila telah dilihat apa hilal di satu negeri, maka hukumnya menjadi lazim atau wajib pada negeri-negeri yang dekat di situ, bukan yang jauh. Ini pendapat yang ashah. Lalu jauh dekatnya ukurannya apa? Yang jauh itu adalah jarak qasar. Jarak qasar berarti jauh. Untuk Imam ini mengatakan hadza ashah, ini lebih sahih. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ada ashah berarti ada sahih. Thumma inna muqabil al-ashah 'inda Syafi'iyah annahu yalzamu as-sawma fil baladil ba'idi, yalzamu as-sawmu fil baladil ba'idi huwa qaulun qawiyyun wa qala jami' min asy-Syafi'iyyah.
Kemudian kebalikan dari yang sahih adalah yang sahih bahwa puasa dah wajib juga walaupun tempat tinggalnya dari matla' itu cukup jauh. Ini adalah qaul yang kuat juga, dan sekelompok ulama Syafi'iyah pandangannya begitu. Jadi bukan hanya radius jarak qasar, tapi yang lebih jauh dari itu pun juga sudah kewajiban puasa kalau sudah ada hilal di ru'yah. Qala al-Hafidz al-Iraqi Syafi'i an hadzal qawli wa bihi qala ba'd asy-Syafi'i fa qalu in taqarabatil buldan fa hukmuha hukmul baladil wahid. Sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa kalau memang berdekatan daerah-daerah itu atau kota-kota itu, maka hukumnya adalah hukum satu kota saja. Kalau berjauhan gimana? Ada dua wajah. Wajah ini berarti dari ulama dalam mazhab Syafi'i. Inda Syekh Abi Hamid wa Syekh Abi Ishaq wal Ghazali, bagaimana wasyashi wal aktsarin annahu la yajibu shamu ala ahli al-balad al-akhar. Menurut beliau, kalau yang jauh maka tidak wajib karena jauh. Wa thani al-wujub ila dhahab al-qadhi Abu Thayyib ar-Ruyani wa qala innahu dhahirul madhhab wa ikhtaru jam'an ashabihi wa qul baghi 'an Syafi'i nafsah 'an Syafi'i nafsi. Yang kedua mengatakan wajib, dan itu adalah pendapat Qadhi Abu Thayyib Imam Ruyani, dan beliau berkata itu adalah zahiri madhab, dan itu dipilih oleh kebanyakan sahabat-sahabat, jadi murid-murid Imam Syafi'i, ulama madhab Syafi'i. Disampaikan juga oleh Imam Baghawi dan Imam Syafi'i seperti itu juga, bahwa walaupun berjauhan maka kena kewajiban itu. Nah, kita ingin bahas dalilnya ini. Wa yumkin an nujmila dzikra adillati kulli qaulin bi ikhtisan fi ma ya'ti. Dalilnya secara global. Qaul awal istadal bi amil khatab kama fi hadis sumu li riyatihi wa aftiru li riyatihi fa in ughmi 'alaikum faqdiru lahu salasin. Puasalah kalian kala melihatnya dan bukalah kala melihatnya. Apabila diselimuti mendung maka hitunglah segenapkan 30. Fa huwa bi umumil khitab yadullu ala wujubi 'ala kulli muslimin bi mutlaqir ru'yah. Nah, ini hadis ini dipahami bahwa dengan mutlaknya ru'yah, udah dilihat, udah, maka seluruh orang muslim wajib puasa tanpa memandang jaraknya jauh atau dekat dari tempat di ru'yahnya hilal itu. Maka matlak satu itu. Tsumma inna fardha syahr Ramadan la yakhtifu bi ikhtilafil bilad. Kemudian kan namanya kewajiban puasa itu bukan karena tinggal di sini puasa wajib, di sana nggak wajib, enggak. Orang muslim tinggal dimanapun ya wajib puasa. Berarti kalau di sana juga kewajiban, di sini pun udah kewajiban juga. Waqad thabata syahru fa wajaba shaumuhu. Nah, kalau sudah tetap bahwa ini tanggal 1 Syawal, ya udah punya kewajiban. 1 Ramadan, maka sudah wajiblah puasa Ramadan. Tsumma qiyasul biladil ba'idah 'ala qaribah wala farqa. Nah, kemudian yang jauh kenapa wajib puasa? Ya dikiaskan dengan yang dekat, karena sama-sama punya kewajiban puasa, sama-sama sudah masuk 1 Ramadan, maka wajib. Itu alasan atau dalil madhab yang mengatakan bahwa matlak itu satu. Jauh, dekat, kalau sudah kelihatan maka semuanya wajib puasa. Al-qaulu tsani, yang kedua tadi yang mengatakan matlak beda-beda. Azharu dalilin indahum hadits Quraib bin mihwarul mas'alati yaqumu 'alaiha falnadhkurhu bitulihi. Ini yang kedua ini mana dalilnya bahwa matlak itu beda-beda, yang itu dalam mazhab kita. Itu adalah hadisnya Quraib. Kita sebutkan lengkapnya hadis ini karena memang ini landasan kita. Faqad akhraja Muslim wa ghairuhu anna Ummul Fadli bintul Harith ba'athat Quraiban ila Muawiyah radhiyallahu anhu bisyam
Ummul Fadl bintil Haris mengutus Quraib untuk mendatangi Muawiyah di Syam. Faqala qadimtu Syama, Quraib mengatakan aku datang ke Syam. Faqadaitu hajataha, maka aku menyelesaikan urusan yang dia pesankan. Wastahalla alayya Ramadan wa ana bisyam. Ternyata Ramadan sudah mulai waktu saya di Syam itu. Faraitul hilala lailatal jum'ah, aku melihat hilal pada malam Jumat di mana? Di Syam. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahr. Kemudian aku pulang ke Madinah, dari ke Madinah pada akhir bulan. Fasalina Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas bertanya padaku, summa dzakara hilal, faqala mata ra'aitumul hilal. Beliau bertanya, kalian kapan melihat hilal? Waktu di Syam itu. Faqultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Kami melihat hilal malam Jumat, berarti Jumatnya kami puasa. Faqala anta ra'aitahu? Kamu lihat sendiri? Na'am. Wa ra'awhu an-nas wa shamu. Orang-orang juga pada lihat, mereka pun puasa. Wa sama Muawiyah. Muawiyah juga biasa puasa. Maka Ibnu Abbas menjawab apa? Faqala lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Tapi kami melihatnya malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Maka kami akan terus puasa sehingga semula 30 hari atau kita melihat. Kami ngitungnya dari Sabtu pokoknya, karena kami lihatnya malam Sabtu, nggak dari Jumat, dari Sabtu gitu. Maka aku Quraib ini bertanya, ala naktafi bir untuk Muawiyah wa siyamihi? Apa kita nggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan siamnya? Bahkan bukannya Muawiyah, orang Syam rata-rata melihat, aku pun melihat. Kan gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, la, tidak. Hakadha amrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini yang diperintahkan pada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil paling utama ikhtilaful matali'. Bahwa walaupun di Saudi sudah melihat, kita nggak lihat, ya biar mereka puasa. Loh, kita nggak puasa, gimana ini? Ya, emang nggak lihat. Apalagi sejauh itu. Ini Madinah dengan Damaskus itu nggak jauh-jauh amat sebagaimana kita ke Makkah. Yang di Damaskus, yang di Syam melihat, di Madinah nggak lihat, ya nggak puasa. Waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada kabar. Enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya ini Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ru'yah beda matolek, ya emang beda gitu. Itu yang dibedakan oleh Rasulullah SAW, kata beliau begitu. Beda matolek, ya udah beda. Ini kan lebih spesifik, lebih khusus, lebih detail dalilnya. Kejadian betul-betul seperti yang kita alami hari ini. Fadalla ala anna Ibnu Abbas lam yakhudh bi ru'yati ahli Syam. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mengambil ru'yahnya penduduk Syam. Syam itu agak ke barat kalau dari Madinah ya. Utara barat. Barat daya kalau bahasa kita. Tidak diambil. Karena kalau di barat kelihatan, timur belum tentu. Tapi kalau kelihatannya di Irian, kita ke bawah gitu. Di Irian jauh lah, apalagi kita. Kalau dilihatnya di barat, timur nggak ke bawah gitu. Karena memang mulainya dari barat. Wa annahu la yalzamu ahla baladin al-amalu bi ru'yati ahli baladin akhara. Dan sungguhnya tidak wajib atas penduduk satu negeri untuk beramal sesuai dengan ru'yahnya penduduk negeri lain. Enggak begitu. Wa qiyasan ala tul'il fajri wasyamsi wa ghurubiha. Ini dalil hadisnya. Kiasnya apa? Kiasnya ya tul'il fajri. Terbitnya fajar dan matahari dan terbenamnya. Teman kita di Irian nelpon. Loh, kok kamu masih makan?
Ya masih dah belum subuh. Jangan, kita lagi sholat subuh ini nggak boleh. Ya itu kan kamu di Irian, kami kan di Bandung. Ya belum, nggak boleh begitu. Kita udah puasa di sini, kamu kok nggak puasa? Bukan nggak puasa, belum puasa karena memang di kita belum terbit fajarnya. Nah, sebagaimana untuk fajar juga ternyata berbeda-beda waktu terbitnya, untuk bulan pun begitu juga. Nah, itu kiasnya begitu. Nah, itu tadi kita di sini masih jam berapa? Jam 2 misalnya, sambil tadarus, masih ngemil, masih ngopi. Teman kita yang di Irian video call, wow, udah puasa ini. Ya kamu di sana puasa, saya belum, di sini masih makan tuh, bisa makan. Sebaliknya juga begitu. Mereka udah maghrib, kita masih jam 6 misalnya, jam 4. Makan, nih, makan enak. Nggak boleh, saya belum buka ini. Kan begitu. Beda ternyata. Yang buka kan sana, karena udah terbit, kita belum. Sudah terbenam. Mereka buka, kita belum. Kiasnya begitu. Bisa dipahami ya? Nggak pahamin aja lah. Yang paham. Wal kalamu 'anil adillah wal munaqashat allati qilat haula hadzal qaul ini tawilun jiddan. Pembicaraan tentang dalil, tentang diskusi yang diucapkan, yang dibicarakan tentang dua qaul ini panjang nih, Man. Ini ringkasnya saja. Wa yumkin an naj'a khilaf kullahu ila amrain. Udah, kita ringkas perbedaan itu dua perkara. Al-amrul awal fi fahmi hadits Quraibin min haitsul mustanadus syar'iyyu. Memahami hadis hadis Quraib tadi dari sisi apakah bisa dijadikan sebagai sandaran syar'i. Wal amru tsani yarji'u ila zaman al-madi wal hadir. Ayyuhuma ansabu lil hal? Hadza fima yabduli. Kembali pada masa, yakni masa lalu dan masa sekarang. Masa mana yang lebih cocok dengan keadaan, itu yang nama bagi saya. Wa 'alal qawli tsani wa mu'tamadu Syafi'i wa ghairihim yumkin an naqul inna hukm as-siyam fil balad al-islamiyyah bi asl al-matali' ala arba'ati aqsam. Kita ringkaskan bahwa ikut qaul kedua, yakni madzhab Syafi'i, hukum puasa di negeri-negeri muslim bisa dilihat dari sisi matla, maka ada 4 macam. Pertama, ayat tafiqal matla wal hakim. Satu matla, satu pemerintah. Wa hukmu dzalika wadihun fa yajibu shamu 'alal jami'. Kita misalnya dengan Jakarta satu matla, masih satu pemerintah Indonesia, maka wajib hukumnya puasa. Misalnya kita dengan Semarang, di Semarang kelihatan, ya udah, masih satu matla, karena itu di sebelah timur kita kelihatan, kita ke bawah. Atau misalnya di Subang lah paling dekat, yang gak ada ikhtilaf. Di Subang kelihatan, ya udah, Subang masih Indonesia, kita Indonesia, udah wajib ini. Yang kedua, yakhtilafal matla wal hakim. Beda matla, beda pemerintah. Kita dengan India, kita dengan Saudi, matlanya beda, pemerintah beda. Maka yalah yajibus shaum 'ala ahdil baladain. Kalau satu kelihatan, yang satunya lagi nggak wajib. Karena ikut itu, kita harus ikut Saudi. Kan itu pusatnya Islam lah, itu Masya Allah. Perlunya belajar fikih itu supaya kita tahu gimana menempatkannya. Kalau itu pedomannya, akhirnya kita nanti buka puasanya nunggu jam berapa itu, jam 8 baru buka puasa. Ini live ini, di sana belum buka puasa. Masa kita mendahului Saudi? Jangan kewalat. Wah, gimana nanti? Tunggu mereka buka baru kita buka. Pusat adalah di sana, ya kan, kacau begitu. Nah, matlak begitu juga perbandingannya.
Tiga, yakhtalifal matali' wa yattahidul hakim wa yattahidal hakim. Matlaknya beda. Pemerintah satu, kita dengan Irian misalnya. Jelas beda itu matlaknya sejauh itu. Tapi negaranya sama, Indonesia gimana itu? Wa hukmu dzalika annahu la yajibu shamu walakin in thabatatir ru'yah indal hakim. Nah ini. Sebenarnya hukumnya itu tidak wajib puasa. Jakarta kelihatan. Irian gimana? Enggak. Karena jauh jarak Jakarta dengan Irian ini. Di Jakarta kelihatan, Irian belum wajib. Cuman in thabatatir ru'yatu indal hakimi, kalau sudah thubut ru'yah bagi pemerintah, makanya ada sidang isbat, menetapkan bahwa ru'yah ini sudah diterima sesuai syarat atau belum. Ditetapkan sesuai syarat dan kriteria sudah terpenuhi, udah maka kita besok tanggal 1 Ramadan misalnya. Padahal di Irian belum kelihatan. Gimana itu? Wahaka bima, dan pemerintah menetapkan itu fayajibu ittiba'ul hakim. Maka orang Irian wajib ikut pemerintah walaupun di sana belum kelihatan. Gitu. Wa in wujida ikhtilafun fil matla'i fi hadhil halah. Walaupun didapatkan perbedaan matlak dalam keadaan ini ya tadi, Jakarta dengan Irian jelas beda matlaknya, tapi satu pemerintahan udah diisbatkan wajib ikut, dah gitu aja. Lianna hukmal hakimi yarfa'ul khilafa kama huwa ma'lum. Karena keputusan pemerintah itu menghilangkan ikhtilaf, selesai udah. Begitu. 4. Ayyattafiqal matla'u wa yakhtaliful hakim. Matlaknya sama, pemerintahnya berbeda, seperti Batam dan Singapura. Nah, itu kan garisnya sama, garis lintangnya sama kurang lebih, cuma sebelah utaranya doang. Jadi kalau barat timurnya kurang lebih seukuran. Nah, gimana itu? Fa hukmu dzalika annahu la yajibu shaumu ala ahdil baladani idza lam yathbut inda hakimihi. Hukumnya adalah tidak wajib puasa atas salah satu dua negara itu kalau belum subut bagi pemerintahnya. Itu kaidahnya begitu. Misal ini di Indonesia sudah ru'yah. Di Indonesia sudah ru'yah. Sudah diisbatkan oleh pemerintah. Di Singapura mereka mengatakan belum lihat. Begitu. Belum kelihatan, kita belum puasa. Maka gimana? Ya, kaidah dasarnya itu orang Singapura belum boleh puasa karena ikut Indonesia, enggak. Karena pemerintah dia mengatakan belum isbat, belum subur. Kaidah dasarnya begitu. Dia belum kewajiban la yajibus shaum. Tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib puasa atas negara lain tadi. Illa in waqa'a fi qalbihi sidqul hakimil akhari, kecuali apabila masuk dalam hatinya tentang benarnya pemerintah yang lain. Misalnya itu orang Singapura beranggapan, wah kayaknya Indonesia yang benar deh. Kita ulama kan kurang di sini, cuma berapa orang ahlinya. Indonesia kan gudangnya ahli falak. Kayaknya benar sana deh. Ya udah kalau gitu dia puasa. Begitu ya, 4 keadaan tadi. Nah, sekarang keadaan yang lain lagi di Indonesia. Gimana? Misalnya kita anggota organisasi tertentu. Nah, kita anggota organisasi tertentu. Yang organisasi itu mengatakan bahwa besok puasa. Ternyata pemerintah bilang belum. Maka gimana?
Kalau kita anggota organisasi tersebut, kita yakin bahwa ini benar, maka kita boleh mulai puasa. Tapi jangan karena ikhtiar, tapi karena memang ini benar. Cuman kita nggak boleh melawan, menyalahkan pemerintah dan mengajak orang lain ikut kita. Itu nggak boleh. Ya, misalnya suatu saat nanti terjadi semacam itu, tahu-tahu di pesantren ini banyak ahli falak misalnya, maka tim Falakiyah Mishkatul Masabih melihat hilal dan menetapkan besok puasa misalnya. Sementara pemerintah bilang belum, maka santri yang yakin ini benar, udah boleh dia puasa besok mengikuti ini, tapi nggak boleh digembar-gemborkan, nggak boleh dilawan. Yang pemerintah bilang belum, jangan dilawan, nggak boleh ngajak, nggak boleh menyalahkan. Begitu. Itu dalam fikih. Tapi kalau niatnya ikhtiyat itu malah nggak boleh. Gimana ya? Aduh, ini itu juga tim falak juga, yang pemerintah tim falak juga. Aduh, gimana ya? Untuk hati-hatinya puasa lah. Nah itu justru malah nggak boleh. Untuk hati-hatinya puasa aja lah. Untuk hati-hatinya itu justru malah nggak boleh. Itu jadi yamusyak itu. Justru malah nggak boleh. Kalau puasa, puasa. Kenapa? Saya ikut pendapat yang mengatakan bahwa itu sudah ru'yah. Begitu. Bukan kehati-hatian lah puasa. Nggak begitu alasannya. Kenapa ke puasa pemerintah belum? Saya ikut ulama-ulama mengatakan sudah. Udah gitu. Jangan bilang kita ikhtiyat aja lah. Kita ikhtiyat. Siapa tahu, enggak begitu. Dalam fikih enggak begitu aturannya. Tajidu tafsilah hadil aqsam wa ma yata'allaqu biha fi fatawi Sayyid Alamah Abdullah bin Umar bin Yahya wa ma dzakarnahu kamulakhasil lil mas'alah. Nah, ini yang kami sebutkan tadi adalah ringkasan dari fatwanya Sayyid Alamah Abdullah bin Umar bin Yahya. Yang pengen detail ya baca kitab beliau, fatwa beliau tentang ittihad, ittifaq, matalid dan hakim ini. Ini Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya ini yang orangnya ajib juga. Nah, ini cerita lain ini ya. Cerita lain ini. Kata beliau ini, dengar dari Habib Saleh Al-Jufri, Sayyid Alamah Abdullah bin Umar bin Yahya ini, beliau mengatakan di Yaman ini, ayo taruhan, kata beliau, ayo taruhan, ayo taruhan. Kalau memang mayat yang sampai matinya nggak tobat dari rokok ini kita bongkar masih menghadap kiblat, kamu boleh tuntut saya. Saya pastikan yang mati dalam keadaan belum tobat dari rokok, pasti mayatnya nggak akan menghadap kiblat. Nggak percaya, ayo bongkar mayat mana saja. Kalau saya salah, tuntut saya, nanti mau tuntut berapa? Nggak ada yang berani itu. Kalau saya salah, tuntut saya. Tapi saya yakin, bongkar, pilih mayat mana saja, bongkar itu mayatnya. Lihat nanti, pasti nggak ngadep kiblat. Kata ini Sayyid Alamah Abdullah bin Umar bin Yahya ini, mufti besar Yaman zaman itu. Nah, ajib itu. Waktu itu ada santri dari Lombok, dia dengar juga, penasaran. Besoknya gua udah nggak ngerti kiblat lagi, hadap ke timur udah. Padahal itu tikus. Makanya seorang ulama besar yang sering dinyinyirin lah, diledek oleh Wahabi itu siapa? Syekh Yasin Al-Fadani, Musnidud Dunya, ulama besar sekali dari Padang. Beliau bilang ke santrinya,
Abuya dengar dari santrinya langsung, Ustaz Ahmad Dusuri almarhum. Abuya pun dulu bingung kalau dihujat orang itu. Apa itu Syekh Yasin kamu banggakan? Masa ngajar hadis sambil ngerokok? Dia begitu. Pokoknya cerutu gitu. Kata Syekh Yasin suatu hari ke muridnya ini, alhamdulillah, semua maksiat sudah bisa saya tinggalkan. Bayangin ya, semua maksiat. Berarti maksiat telinga, maksiat hati, semua udah bisa saya tinggalkan. Hanya 2 yang belum. 1 ngerokok, kedua nonton TV. Kalau kita kira-kira ada nggak yang maksiat belum ditinggalin? Kalau beliau begitu, alhamdulillah semua maksiat sudah bisa saya tinggalkan, kecuali 2 ini saya belum bisa. 1 ngerokok, 2 nonton TV. Beliau mengaku itu maksiat, tapi belum bisa meninggalkan. Tapi ada lanjutannya. Nah ini orang dekat dengan Allah itu. Enggak masuk, enggak, ada dosanya juga, tapi mahfud gitu. Apa kata beliau? Tapi insya Allah setahun sebelum saya wafat saya akan tinggalkan itu. Nah kalau kita punya kasyaf begitu silakan. Oh saya ini maksiat nggak apa-apa, tapi insya Allah sebelum mati saya tobat. Kapan matinya? Oh, kalau beliau begitu. Dan akhirnya diamati oleh Ustaz Ahmad Dusuri. Betul itu. Pas setahun sebelum wafat tinggal semua. Tiba-tiba gak ngerok, tiba-tiba gak ada TV. Dan betul setahun kemudian meninggal dunia. Nah, itu begitu. Syekh Ahmad Yasin Fadani itu. Wajah fi fatawihi aidan, telah datang dalam fatwanya juga. Fatwanya Sayyid Alamah Abdullah bin Umar bin Yahya ini. Idza sabata al-hilalu baladin, apabila telah thubut hilal dalam satu negara, amal hukmu jami'al buldan allati tahta hukmi hakimin baladil ru'yah. Nah ini, maka hukum itu merata pada seluruh kawasan yang berada di bawah pemerintahan negeri yang lihat ru'yah, yang lihat hilal itu. Wa in taba'an, kalau berjauhan. Tadi gambarannya seperti Jakarta dengan Irian tadi. Intahadatul matali'. Kalau matla'nya sama ini seperti Jakarta dan Medan gitu misalnya. Enggak. Jakarta dan mana, Bangka mungkin satu matla' itu. Wa illa lam yajib shaumun wala fitrun mutlaqan. Kalau tidak, maka tidak wajib puasa dan juga tidak wajib buka. Nah, ini ada juga keterangan begini, tapi beda dengan di atas tadi. Wa ini tahadal hakim, walaupun pemerintahnya satu. Ini ada keterangan begitu dalam fatwanya beliau tadi. Beda dengan yang di atas tadi. Walitafaqal matali' wa lam yakunil hakim wilayatun wa lam yajib illa ala man waqa fi qalbihi sidqul hakim. Nah, ini tadi juga seandainya, kalau yang ini sama dengan di atas. Seandainya matlaknya sama, tapi bukan masuk wilayah pemerintahan yang melihat itu, maka tidak wajib kecuali orang yang membenarkan perkataan atau pendapat dari negara yang udah ru'yah itu. Dah selesai pembahasan tentang matlak ya. Al-mabhutsus tsani. Pembahasan kedua sekarang. At-ta'rifus shaumi wa arkanuhu wa syurutu wujubihi. Definisi puasa, rukun puasa dan syarat wajibnya puasa. Qabla al-bad'i fi bayani arkanis shaumi wa syurutihi nu'arrifu shauma lughatan wa syar'an bi ikhtisarin. Sebelum mulai menjelaskan rukun-rukun puasa dan syaratnya, kita jelaskan definisi puasa baik secara siapa yang nganterin ini? Ayah Abu Zar mana? Coba cariin Abu Zar atau siapa yang nganterin ini sambil jemput Ibrahim. Definisi puasa baik secara makna logat maupun makna istilah syarak. As-shaumu lughatan, as-shaumu was-siyamu masdarani li fi'li shama. Kata shaum dan siam itu sama, duanya masdar adalah dari fi'il shama. Wa yatlaqu shaumu 'alal imsaki. Shaum adalah diartikan sebagai menahan. Summa stu'mila fi syar'i fi imsakin makhsusin. Kemudian digunakan kata shaum ini dalam syariat, yakni menahan yang khusus. Qala Abu Ubaid Al-Qasim,
bin Salam, kullu mumsikin an kalamin aw ta'amin aw sairin fahuwa shaimun. Setiap orang yang menahan diri dari pembicaraan, dari makanan atau dari perjalanan itu shaim secara lughat. Dari sisi arti bahasa, makna bahasa. Tapi as-shaumu syar'an, nah ini. As-shaum secara syara' adalah imsakun 'anil muftirat 'ala wajhin makhsus. Menahan dari perkara yang membatalkan 'ala wajhin makhsus, atas wajah yang khusus. Cara khusus, aturan khusus. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah, as-siyamu fi syari'ati fa ma'nahu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa wat'in nisa'i naharan. Makna puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri siang hari. Idza kana tariku dzalika yuridu bihi wajhallahi wa yanwihi. Karena memang orang yang meninggalkan itu semua menghendaki ridha Allah dan meniatkannya. Hadza makna siyam fi syariah. Inda jami' ulama ummah. Ini adalah makna puasa dalam syariat menurut semua ulama umat Islam ini. Dah, itu definisinya, dah jelas ini. Arkanus shaumi, rukun puasa. Inna qiwama kulli syai'in arkanahu iku arkanuhu allati yaqumu 'alaiha. Fala budda idzan min ma'rifati arkanis shaumi liyaquma bihil muslimu haqqal qiyami. Sungguhnya penegak setiap sesuatu adalah rukunnya yang akan tegak atasnya, maka tidak bisa tidak harus tahu apa rukunnya atau penegak-penegak puasanya itu. Seperti tiang-tiangnya supaya bisa berdiri. Rukunnya ada 3. Umumnya 2, memang di sini sebut 3 ini. Al-awwal niat. An-niyatun niat. La budda minha, enggak bisa tidak. Idla sihata li amalin illa bin niyah, tidak bisa tidak. Dan enggak sah amal kecuali dengan niat. Wajibutan tabyituha minal lail fil fardi walau nadran au qadaan au kafaratan. Wajib menempatkan niat ini malam hari untuk puasa fardu, baik itu Ramadan, nazar, qada atau kafarah, sama semua. Asal dia puasa wajib, maka niatnya wajib malam hari. Hadisnya malam yubayyiti siyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa tidak menempatkan niat pada malam hari, maka tidak sah puasa, enggak ada puasa baginya. Itu puasa wajib. Wa anna manafru walau muakkadan fatasihu niyatuhu walau naharan. Lakin qabla zawal. Adapun puasa sunat walaupun sunat muakkad, Arafah misalnya begitu, maka sah niat itu walaupun siang-siang tapi sebelum zawal. Sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk zuhur dia udah niat. Cuman dengan catatan syari'ata Allah ya'tiya ma yunafi shauma, dengan syarat dia dari pagi sampai dia niat itu tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Misalnya tiap hari Senin dia puasa. Pagi itu dia bertamu ke rumah orang. Dia lupa kalau hari itu Senin. Dan dia belum niat, ya. Ingat ini bedanya. Dia belum niat puasa. Disuguhin. Lalu makan. Pas pulang, temennya bilang, pamit dulu, saya kalau Senin agak pagi ngantornya. Tuh, Senin ini ya. Waduh, biasanya Senin saya puasa ini. Nah, tadi kan lupa. Berarti boleh sekarang nyata? Nggak bisa. Nah, ini syari'ata Allah ya dia ma yunafi shauma. Tadi kan lupa. Ya lupanya dia belum niat. Lain kalau waktu paginya sudah niat, lalu dia silaturahim ke rumah orang, disuguhin lupa, dia minum, nggak apa-apa. Sedangkan ini kan belum niat. Setelah makan baru niat.
Ya nggak bisa, nggak bisa. Oh tapi tadi saya makan tuh karena nggak tahu ini Senin, ya tetap nggak bisa. Lain tadi kalau sebelum makan pagi-pagi itu sebelum subuh atau pas subuh dia udah niat puasa. Kalau lupa maka tetap sah puasanya. Wasyadza ba'duhum, dan nyeleneh jadi aneh, sebagian mengatakan faqala la yasihun naflu illa biniyatin minal lail. Nah, ini ada pendapat nyeleneh bahwa puasa sunat pun gak sah kecuali niatnya malam-malam. Enggak. Ini aneh nih. Fa Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala aliyan nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'? Qulna la. Qala fa inni idzan shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang padaku ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu hari. Beliau tanya, ada makanan enggak? Enggak. Oh ya udah kalau itu saya puasa aja. Mananya ini udah lepas subuh ini, udah siang-siang. Beliau enggak ada makanan, baru niat puasa waktu itu. Berarti enggak apa-apa. Tsumma atani yaman akhar faqala ya Rasulullah udiya lana hisun. Ya Rasulullah, ini kata Siti Aisyah lagi pas giliran beliau, Rasulullah datang, ya Rasulullah, ini ada hadiah bubur ini. Faqala, beliau bersabda, arinihi. Coba tunjukkan sini. Falaqad asbahtu shaiman, tadi pagi-pagi saya udah niat puasa ini. Coba lihat bawah sini. Fa'akala, lalu beliau batalkan puasanya, makan dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini dalil bahwa puasa sunat boleh dibatalkan. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala fi syarhil hadits fi dalil lil madhhab al-jumhur anna shaman nafil la yajuzu bi niyatin bin nahari qabla zil syamsi. Di sini dalil dari mazhab jumhur bahwa puasa sunat boleh dengan niatnya pada siang hari qabla zawali syamsi, sebelum zawal. Wa yatawallul akharun ala anna su'alu sallallahu alaihi wasallam hal indakum syai'. Ada ulama lain mentakwilkan hadis ini bahwa pertanyaan Nabi ada makanan enggak itu maksudnya adalah liqaunihi dha'fa 'anis shaumi wa kana nawahu minal lail faradal fitra lidhu'fi. Enggak, itu enggak gitu ceritanya. Rasulullah sebenarnya sudah puasa. Cuman waktu itu beliau merasa lemah, barangkali ada makanan mau dibatalkan gitu. Ini takwilnya kelompok lain. Wa hadza ta'wilun fasid wa takallufun ba'id. Ini takwil yang fasad, ini takwil yang enggak benar dan itu memaksakan diri. Orang jawabannya idzan ini shaimun, kalau gitu saya puasa ya. Kan baru mulai puasa berarti gitu. Jadi enggak cocok takwil ini dengan konteks hadis. Afirati tsaniyah at-tasrih bidilala liman huwa Syafi'i wa muwafiqihi fi anna shaman nafila yazuzu qat'uhu wal aklu fi thalathin nahar wa yabtulu shaum. Li'annahu naflun fa huwa ila khiratil insan fi ibtida' wa kadza fil dawam. Ini ada dalil juga bagi mazhab Syafi'i bahwa puasa sunat itu boleh diputuskan, dibatalkan. Dan boleh makan dia di tengah siang, lalu puasa batal ya, lalu puasa batal. Bukan habis makan, udah saya terusin lagi. Enak habis makan terusin lagi. Kok enak itu? Saya juga mau kalau gitu, puasa tiap hari. Ini kan sunat. Sunat ini menghormati tuan rumah lah, nggak enak dia sakit hati, nanti kita makan dulu aja. Nah terus puasa, tenang aja, nanti keluar rumah kita niat lagi, kita terusin. Ya, itu puasa apa itu? Ya wajib tusuk, ya batal puasanya udah gitu. Nah, karena ini puasa sunat, maka pilihan diberikan pada orang, baik mulainya maupun meneruskannya. Boleh milih puasa, boleh milih meneruskan. Beda dengan umroh ya, haji atau umroh, walaupun sunat wajib diteruskan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini yang saya ceritakan karena pernah ngalamin. Jadi waktu itu sedang umroh, ada abangnya Abuya itu nemenin umroh. Saya ini petugas sebenarnya, nggak boleh keluar. Saya ini ada waktu setengah jam, ayo saya temenin umroh. Nah gitu. Akhirnya kita ambil mikot dari Tan'im, tempat yang dekat.
Nah, baru mulai tawaf. Ditelepon, Pak, Bapak di mana, ini ada masalah ini di pos kita. Waduh, gimana ini? Dibatalin aja ya? Oh, nggak bisa. Ini kan sunat saya, nggak bisa. Nah, kalau haji dan umrah walaupun sunat tengah-tengah dibatalkan nggak boleh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Begitu. Bukan karena sunat, wah udahlah, capek ternyata, udahlah dibatalin nggak ada, pulang lagi. Nggak bisa begitu. Udah ihram itu, hukum ihram tetap berlaku. Belum tahallul tetap haram perkara yang diharamkan itu. Nah, kalau ini boleh puasa tengah-tengah, waduh, padahal puasa ini tadi niatnya. Ya taunya ada teman tasyakuran, masya Allah, kabuli, biryani, habis itu es krim ngambil sepuasnya. Allahu Akbar, perjuangan ini. Udahlah ya Allah, ampuni ya Allah, saya buka aja lah. Daripada sakit hati ke bawah mimpi. Buka aja nggak apa-apa. Wa min qala bi hadha jama'at min as-sahab Ahmad wa akharun. Yang berriwayat ini adalah jamaah sahabat Ahmad, Ishaq, akharun, lakin kulluhum. Tapi mereka semuanya wa Syafi'i dan Syafi'i mahum muttafiquna ala istihbabi idmamihi. Tapi tetap ideanya ya diselesaikan lah. Jangan kayak main-main begitu. Katanya puasa, lihat makan menggurkan batal. Besok puasa lagi ada sate batal lagi. Besok puasa lagi ada yang dapat kiriman es krim batal lagi. Terus kapan puasanya kalau begitu? Kan kayak main-main kalau begitu. Saya tuh sebenarnya puasa Daud. Dan terus ya ini tadi ada yang dapat kiriman. Ya kan gak enak, kita gak istimai. Dalilnya begitu. Daripada pecah hati, saya ikut makan aja. Besoknya puasa lagi, batal lagi. Ini kok batal? Ya ini ada orang makomi ngantar makanan. Kalau nggak dimakan kasihan dia sakit hati. Akhirnya saya makan nggak jadi lagi. Ya nggak jadi terus kalau gitu caranya. Nah, sunnahnya tetap disempurnakan. Dah. Sekarang pendapat lain. Waqala Abu Hanifah wa Malik. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan la yajuzu qat'uhu. Nggak boleh memutuskan puasa sunat. Udah puasa udah, wajib terusin walaupun sunat. Wa yatamu bidzalika, dan dia dosa kalau dia putuskan itu. Wa bi qala Al-Hasan Bisri wal Makhul wan Nakhai wa aujabu qada'ahu ala man aftara bila udhrin. Gimana? Ya wajib diqada. Puasa Senin kemarin batal, wajib qada. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Qala Ibnu Abdul Bar wa ajma'u ala alla qada ala man aftara bi udhrin wallahu alam. Tapi ijma' semuanya bahwa kalau dia bukannya karena udzur tidak wajib qada puasa sunat ini. Itu bedanya. Bagi mazhab Hanafi dan Maliki, kalau puasa sunatnya dia batalkan karena udzur, maka enggak wajib qada. Beda dengan puasa Ramadan kan? Batal karena udzur tetap wajib qada. Itu pertama. Yakni niat tadi ya. Ini bahas tentang niat. Asani, rukun kedua. Al-imsaku an jami'i muftirati shaumi. Menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa min awalin nahari, dari awal siang ila akhirih, sampai pada akhirnya siang. Fa yajibu 'ala shaumi ma'rifatuha li alla yaqa fiha fa yafsuda shaumuhu. Maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk mengetahui muftirat apa aja yang membatalkan itu, supaya tidak terjatuh ke dalamnya sehingga rusak puasanya. Walaqad ajada man qala, betul telah merauka baik orang yang berkata syair ini, araftu syarra la lisyarri lakin litawafqihi wa man la ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Aku mempelajari atau mengetahui keburukan, tahu cara mencuri, tahu cara menyihir, tahu cara melet orang, gendam dan sebagainya. Lali syari, bukan karena keburukan yang akan saya lakukan, bukan. Lakin litawaqqihi, tapi untuk menjaga diri. Ini kelihatan mau melet ini, dah tahu ini. Dah, saya nggak akan ambil, tahu ini.
Oh ini nggak kenalan, beda ini cara salamannya. Ah melet ini mau melet ini. Cara salamannya beda ini. Nah, jadi ya itu contohnya misalnya begitu. Ada memang. Kami pernah di satu masjid gitu, ada orang tiba-tiba sok akrab gitu. Sok akrab ngajak salaman, cara salamannya beda, cara nyapanya beda. Wah, ini mau melet ini. Habis itu dihentak-hentakan lagi. Mungkin supaya peletnya masuk. Nah, ini mau melet ini. Maka kita makin sadar mau melet. Udah. Saya ada perlu tinggal aja. Nah, supaya kita menjaga diri dari keburukan itu. Atau misalnya diangkut ya. Ada merhatiin aja ke kita. Oh, jangan kita kegeeran. Bener saya cantik deh kayaknya. Pada ngeliatin itu, lihat orang tuh lihat saya. Iya karena saya cantik. Bukan mau melet itu, jangan-jangan. Oh dipelet malah kegeeran, salah tingkah. Masya Allah gimana ini. Makanya kata orang yang tahu bidang itu wanita yang bercadar susah dipelet. Apalagi yang pakai cadangnya rapi gitu ya, alisnya nggak kelihatan, itu susah itu. Karena titik tembaknya itu di antara dua alis itu. Kebanyakan itu ilmu peletnya itu dilihatin, pelototin aja di antara dua alis. Nah, ini kalau alisnya ketutup udah nggak bisa itu. Makanya jangan cadar dipakai jidat kemana-mana sampai kelihatan rambutnya. Oh itu cadar gimana itu? Masya Allah. Ditutup itu untuk perlindungan, nutup aurat dan perlindungan juga gitu. Dan barang siapa tidak tahu keburukan dari manusia, maka ya dia terjatuh ke dalamnya, nggak tahu ya tadi itu. Dilihatin sama laki-laki, wah jadi salting. Wah kayaknya saya cantik deh. Dia tertarik ke saya. Padahal mau dipelet, tahu-tahu uangnya habis. Uang habis, bekal habis, ATM dikasihin. Orang yang udah turun baru sadar loh. Kemana uang saya? Habis sudah. Itu rukun kedua. Rukun ketiga as-shaim. Nah ini yang jarang disebut memang. Rukun ketiga adalah ada orang yang melakukan puasa. Wahasuna dan bagus antuhu menghitung shaim ruknan sebagai rukun. Lianna shauma karena sungguhnya puasa itu amrun adamiyun, perkara yang enggak nampak. Perkara abstrak, la wujud dalam fil kharij, gak nampak bentuk puasa itu gimana, gak nampak bentuk puasa itu. Fala yakunu ta'alluqu duna insan as-shaim, maka gak mungkin ada puasa tanpa pelaku. Wa kadzal bai' fil bai' bi khilafis shalah. Demikian jual beli, maka mesti ada bai'nya. Bikhilafis sholat, beda dengan sholat. Tanpa ada orang sholat kita bisa menggambarkan ruku, sujud, takbir, itu bisa tergambarkan. Kalau puasa nggak ada pelakunya, gimana gambarkannya? Nggak bisa. Maka mesti ada pelakunya, makanya ini dihitung sebagai rukun juga. Fa innallaha suratan fil kharij yumkinu ta'akkuluha wa tasawwuruha duna ta'akkuli musallin. Kalau sholat itu bisa digambarkan tanpa ada orang yang sholat. Ini bisa digambarkan, bisa diakal, bisa diimajinasikan tanpa ada pelaku sholatnya. Itu udah gambar ruku itu begini loh, sujud itu begini. Bisa itu. Makanya falam yahsun adul musalli ruknan fiha, sehingga orang yang sholat pelakunya nggak dihitung sebagai rukun. Rukun salat ada orang musolli, nggak ada begitu. Walam yadhkur, memang tidak menyebutkan jama'atun min ahli ilmi hadza rukna min arkanis syiyam. Memang tidak menyebutkan shaim ini sebagai rukun puasa au furudi atau furudi syiyam, li'annahu tahsilu hasilin. Karena bagi beliau, bagi mereka ini adalah tahsilul hasil, sudah ada, mau ngapain diadakan.
Itu cara pandang kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa ya namanya ada niat, ada imsak, berarti ada orangnya, gitu aja.